Batam TV, inspirasi Kepri. Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya Rizky Ramadhani Simangunsong dalam catatan redaksi Batam TV, Talkshow EHD singgah di sekolah bersama RSJKO Kepulauan Riau. Kali ini Batam TV berada di SMA Negeri 3 Batam. Kali ini talkshow dengan tema pengembangan potensi anak sekolah melalui minat dan bakat. Pemirsa, setiap anak terlahir dengan potensi unik. Tugas kita sebagai orang tua, pendidik, dan masyarakat adalah membantu mereka menemukan, mengasah, dan menyalurkan potensi tersebut ke arah yang positif dan produktif. Nah, untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana bakat dan minat bisa menjadi kunci keberhasilan siswa, hari ini kita sudah hadirkan dua narasumber istimewa yang akan berbagi dari sudut pandang institusi dan juga kesehatan mental. Sudah siap? Sudah siap? Mari kita mulai dialog hari ini khusus untuk Anda. Telah hadir bersama kita Direktur RSJKO EHD Kepulauan Riau, Dr. Asep Guntur MARS. Selamat datang, Dok. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Gimana kabarnya, Dok? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Perjalanan dari Bintan ya ke sini aman? Aman. Oke, baik. Selanjutnya dan telah hadir juga psikolog klinis EHD Kabupaten Bintan, Mbak Rizka Nova, SPSI, MTSI. Halo Mbak, selamat datang. Selamat datang, selamat pagi. Sehat Mbak? Alhamdulillah. Aman semua? Aman. Aman. Baik, untuk itu kita bertanya atau menggali informasi yang lebih dalam tentang RSJKO Engku Haji Daud kepada Direktur RSJKO. Boleh Mami? Boleh saya bertanya? Boleh. Baik Pak, di sini tentang program RSJKO EHD singgah di sekolah. Ngomong-ngomong tentang program EHD singgah di sekolah, boleh dong Pak jelaskan sedikit gambaran RSJKO EHD Engku Daud ini itu berada di mana dan apakah program ini akan berjalan seterusnya atau ada periode tertentunya? Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Ini saya pantun berdua tadi, pantun Bung. Oke, boleh. Pantai Marina tahu nggak? Pantai Marina tempat inspirasi. Pemandangannya indah, cantik, berseri. Terus adik-adik berinovasi dan kembangkan potensi untuk Kepulauan Riau maju dan berdikari. Baik, langsung menjawab pertanyaan tadi. Jadi EHD ini terus melakukan inovasi dan juga EHD itu selain tadi disampaikan pelayanan untuk treatment ya, untuk penyembuhan untuk pasien-pasien, juga kami tahun ini mulai untuk melakukan edukasi juga untuk promosi. Jadi sesuai dengan salah satu unggulan dari EHD itu adalah layanan untuk anak remaja. Ya, tahun ini juga kami sedang melakukan pembangunan untuk gedung anak remaja juga termasuk IGD, penunjang dan lainnya. Nah ini kegiatan EHD singgah ini adalah bagian dari kepedulian kami karena anak remaja ini adalah fase yang harus dilalui dengan baik, dengan sukses. Ya, kalau fase ini ada masalah, ini berpotensi untuk berlanjut. Ya, jadi ada data bahwa pada usia-usia 10 sampai 19 tahun ini masa-masa rentan. Gitu. Kalau ada gangguan jiwa yang kronik itu, nah biasa dari sini. Nah, sebaliknya fase ini juga adalah fase saatnya untuk pengembangan diri untuk bisa menemukan potensi diri itu. Nah, karena itu program ini memang berawal, Mbak. Ini program
EHD Singa yang pertama kali di SMA Negeri 3 di Batam ini, dan insya Allah akan berlanjut ya tentu dengan ketersediaan kami juga gitu ya, nanti termasuk keluar selain Batam juga ada, nanti kami hanya mungkin kami sesuaikan juga dengan nanti anggaran yang tersedia seperti itu. Baik Pak, baik. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan program RSJKO EHD Singa di sekolah tentang programnya, tapi beberapa teman-teman atau adik-adik yang cantik dan ganteng ini belum tahu di mana RSJKO EHD ini Pak, boleh silakan. Ya, jadi kalau dari sini itu 15 menit aja, jadi lewat Punggur itu naik speed. Tadi kan tanya ya speed gimana? Ya speed tentu akan lebih bergelombang ya kalau dibanding kalau ke Tanjung Pinang naik Baruna ya. Jadi Rumah Sakit Haji Daud itu berada di Tanjung Uban ya, di Pulau Bintang, di Bintang, Kabupaten Bintang. Itu kalau di EHD ini kami dekat dengan objek wisata juga tuh, ada Lagoy ya, ada kawasan industri Lobang, kemudian ada banyak lah ya strategis nih. Jadi kalau nanti main di sana sekalian bisa ini juga lihat wisata sekitar ya. Baik, jadi sudah tahu tempatnya di mana? Di mana? Di Bintan. Ada yang mau main ke sana? Sehat semua? Sehat, alhamdulillah ya. Jangan ada ya. Oke, tadi kan Pak sudah ditanya lokasinya, sudah tahu program ini juga baru dimulai. Jadi ada nggak sih Pak layanan yang dapat diberikan RSJKO EHD, dan adakah layanan unggulan nih Pak dari RSJKO ini Pak? Layanan unggulannya gitu. Boleh silakan Pak. Ya, layanan unggulan kami ini yang pertama itu ada namanya medical check up ya. Jadi medical check up baik fisik, rohani, dan itu 1 hari aja. Yang penting H-1 sudah daftar, sudah mengisi, besok datang, nanti sore hasilnya sudah ada. Jasmani, rohani, sama narkoba bisa gitu ya. Kemudian kita juga ada layanan-layanan termasuk ini, layanan di psikologi klinis, yaitu bagaimana terutama remaja-remaja kita ini yang memiliki minat, bakat, bisa diketahui lebih dini dan bisa diperkuat. Nanti dibedah sama Bu psikolog kita ya, Rizka ya, nah seperti itu. Nah, jadi kemudian yang kedua kita juga ada layanan unggulan untuk anak remaja. Nah, anak remaja ini ada konsulennya Dr. Lina ya, Dr. Lina spesialis kedokteran jiwa, konsultan anak remaja, dan juga bisa diakses melalui layanan yang namanya Tejo ya. Tejo bukan yang jual itu ya, bukan Pak Tejo, bukan nih. Tejo kepanjangan dari telekonsultasi jiwa online. Jadi remaja sekalian, kalau misalnya saya lagi galau nih, lagi nggak enak, lagi diputusin pacar, jangan ke Barelang atau nanti curhat, jangan. Kalau memang misalnya ini, telepon aja ke telekonsultasi jiwa online, nanti bisa di situ konsultasi ya. Nanti kalau ke teman, nanti teman lagi galau juga, kumpul-kumpul lah, nanti bahaya nih galau-galau ya. Nah itu ya, itu jadi kami di 2 itu untuk saat ini untuk medical check up yang 1 hari selesai. Kemudian kita juga ada layanan untuk anak remaja ya, jadi seperti itu. Begitu. Nah. Baik, terima kasih. Jadi program unggulannya untuk saat ini ada 2, one day service sama Tejo dan konsultasi jiwa. Ya. Dan yang sekarang yang untuk Singa ini juga program ketiga nih. Oke, baik Pak. Tadi kita sudah berbincang, bertanya, dan sedikit menggali informasi dari Direktur RSJKO EHD. Selanjutnya kita akan bertanya nih kepada psikolog yang cantik sekali. Cantik? Cantik. Baik, langsung saja ke Ibu Niska. Ibu apa Mbak nih? Mbak ya, Mbak. Jadi saya ingin bertanya, apakah perbedaan psikolog dan psikiater, apakah ini sama atau beda? Jadi silakan Mbak. Baik, mungkin buat adik-adik sekalian juga ketahui ya, masih ada yang mungkin bingung gitu kalau misalnya lagi galau tadi ya,
saya mau ke psikolog apa psikiater, sebetulnya itu sama atau berbeda sih gitu. Memang sebetulnya psikolog itu berbeda dengan psikiatri ya. Kalau psikiatri kan dokter yang mengambil spesialis kedokteran jiwa sehingga disebut dengan psikiater. Dan pada saat penanganannya menggunakan obat-obatan atau farmakoterapi ya. Namun kalau psikolog ya, psikolog klinis, nah itu adalah orang yang mendalami ahli kejiwaan yang pada penanganannya tidak menggunakan obat-obatan, tapi itu dengan terapi kognitif, terapi emosi, misalnya seperti itu. Jadi itu adalah dua hal sebetulnya berbeda, gitu sih. Baik, terima kasih Mbak. Jadi kita sudah tahu perbedaan psikolog sama psikiatri kan? Sudah apa? Baik, nanti kita akan ada segmen pertanyaan bertanya kepada narasumber, oke? Tadi kita sudah tahu perbedaan psikolog dan psikiatri, Mbak. Saya ingin bertanya, bagaimana pandangan segi psikolog perkembangan anak dan remaja saat ini? Bagaimanakah kaitan antara kesehatan mental anak dan perkembangan bakat dan anak? Ya, memang perkembangan anak khususnya remaja saat ini ya, ini mungkin sangat berbeda sekali dengan perkembangan remaja-remaja sebelumnya. Mungkin Mbak juga mengalami, melihat, merasakan juga pasti rasanya dulu kayaknya nggak semaju ini teknologi, mungkin dulu nggak seaktif dan mungkin remaja dulu kan kita lebih banyak menuntut segala sesuatunya hanya di sekolah. Kalau sekarang kan akses semua teknologi banyak. Nah, tentunya dengan kondisi itu banyak sekali tuntutan terhadap remaja ya. Remaja untuk tetap harus bisa aktif ya, mencari informasi di luar, tidak hanya di sekolah. Mungkin juga metode-metode pembelajaran yang lagi mungkin textbook, tapi kita sudah harus kreatif ya dalam metode pembelajarannya, harus mencari informasi dari luar, tidak hanya dari buku saja, mungkin seperti itu. Nah, kemudian apabila kalau misalnya tidak, kalau zaman sekarang ya, kalau misalnya kita tidak bisa memaksimalkan potensi kita untuk kita kreatif, untuk kita lihat sisi apa yang kita miliki, tentunya kita akan mudah sekali mengalami stres gitu. Apa-apa jadinya ngerasa nggak bisa, apa-apa nggak bisa, padahal sebetulnya dia belum mengenali apa nih yang menjadi potensi dalam dirinya, sehingga ya kalau kaitannya dengan kesehatan mental dia akan lebih mudah putus asa, akan lebih mudah mengalami tertekan gitu ya. Contoh kecil misalnya gurunya bilang ini adik-adik ngerasa nggak kalau misalnya tahu nggak pelajaran biologi misalnya ya, di sekolah kan textbook ada terkait dengan anatomi tubuh misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya gurunya tidak menjelaskan detail, terus pengetahuan yang informasi yang diberikan oleh guru sedikit, dan guru meminta untuk siswa-siswinya lebih kreatif mencari di Google, di YouTube dan lain sebagainya. Kalau nggak bisa, tentunya akhirnya berdampak pada kondisi kesehatan dari anak dan dari para remaja itu, seperti itu. Baik. Selanjutnya kan dok, misalnya tadi kan si anak ini punya bakat, tapi dia itu punya masalah mental, Mbak. Jadi dia nggak berani mendalami bakatnya itu. Itu ada nggak sih penanganan dari psikolog terhadap anak tersebut? Silakan Mbak. Ya, baik. Nah, kalau misalnya ini ya, yang lebih dominan mungkin masalah kesehatan mentalnya. Padahal seperti mungkin tadi Bapak Direktur saya juga bilang, setiap orang pasti punya potensi. Begitu seseorang ya lahir ke dunia pasti punya potensi-potensi. Sayangnya tidak semua orang mengetahui apa sih potensi yang mereka punya, mereka miliki. Karena apa? Ketutup dengan kondisi kesehatan mentalnya.
Ya, yang paling sering fenomenal di remaja ini apa sih sekarang? Misalnya lagi berantem ya, misalnya lagi berantem sama teman, sama orang tua, misalnya lebih mengedepankan emosionalnya, jadinya berdampaknya panjang, berdampaknya kepada akademik. Jadinya yang tadinya dia berprestasi, akhirnya prestasinya jadi menurun, sehingga itu pasti akan tidak kelihatan potensi-potensi yang dimiliki. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya memang ada kondisi-kondisi kesehatan mental yang terganggu, tanda-tanda misalnya kayaknya udah mulai ngerasa beban, udah mulai belajarnya menurun, nilai-nilainya menurun, terus juga mungkin tadinya pengen main olahraga sama teman-teman, tiba-tiba jadi pengen di kelas aja, dan itu panjang gitu ya, maksudnya tidak sehari dua hari, udah semingguan misalnya, itu perlu untuk cari bantuan profesional dulu gitu ya, untuk selesaikan dulu masalah emosinya, masalah perilakunya gitu. Supaya apa? Supaya tetap bisa potensinya keluar gitu. Tapi ya itu tadi, kalau misalnya stres gara-gara bingung potensinya apa, ya itu yang perlu juga ke profesional untuk digali potensinya. Baik, terima kasih ya Mbak ya. Tadi sudah dijelaskan bahwasannya ada gejala tanda-tanda bahwasannya kita itu mengalami stres, makanya potensi yang kita itu terpendam. Tentu saja langsung saja tadi udah tanya sama Mbak Rizka nih. Saya ingin bertanya lagi ke Bapak Direktur. Bagaimana pandangan Bapak terhadap anak-anak yang sudah terkena mental atau hampir terkena penyakit mental, tapi potensinya itu bagus, nggak dikembangkan, Pak? Itu gimana pandangan Bapak? Jadi begini, kalau misalnya nih, ini kan makanya ini perlunya kita melakukan deteksi dini, ya. Jadi screening. Kalau tadi di bawah fisik kan ada tes, saya baca di situ tes kebugaran, suruh lari. Ada yang ikut tes kebugaran nggak? Siapa? Itu nggak ada, ikut ya. Suruh lari, suruh push up misalnya ya, kalau lagi push up 1 jam, nanti dites denyut jantungnya, dites tensinya atau denyut jantung, kemudian lain-lainnya gitu ya. Nah itu kan untuk melihat nih bugarnya, jangan-jangan baru setengah keliling udah ampuh misalnya ininya ya, napasnya asmaya misalnya, atau apa gitu ya, perutnya belum makan, lapar, mahnya kambuh misalnya. Nah itu kan perlu. Nah mental itu perlu. Tadi disampaikan kalau makin cepat melakukan deteksi dini misalnya nih, wah ini siapa nih yang nomor 2, namanya siapa nih? Siapa? Yuta. Ya Yuta misalnya. Ini teman sebelah siapa namanya? Noel, ya. Nah, misalnya Noel, kok si Yuta, kok sekarang dia banyak diem itu lihat tuh pojokan gitu ya. Biasanya nggak pernah kan? Dia kenapa? Nah, kalau udah ada perubahan kita sampaikan, kalau udah ada mulai perubahan, udah ada berubah, cepat ya lapor. Nanti kan ada guru BP-nya sini kan. Nah, nanti ditanya, Yuta, kamu kenapa sih gini-gini? Nah, mulai dari makin cepat dilakukan. Kalau tes ada namanya SDK ya, jadi diisi 25 pertanyaan. Nanti ketahuan nih tidak lanjut tidak. Kalau ini kan kita ada nih HRV ya untuk melihat tingkat stres, tingkat atensi. Nah ini pakai alat bisa, gitu ya. Atau nanti download aja screening SDK. Jadi yang udah begitu, coba deh gitu. Nah, makin cepat itu ditangani, itu akan sangat bagus tuh maksudnya. Tapi kalau makin lambat, nanti bisa berlanjut. Sama dengan yang habis ada yang pernah diputusin pacarnya nggak? Ini perempuan nih biasanya lebih sensitif ya. Putus pacar, dia ini kan pikiran stres. Kalau itu didiamin berlarut-larut, bahkan dia sampai ada yang sampai berlebihan gitu ya, itu bisa fatal, bisa sampai mengambil jangan benar menyakiti misalnya gitu ya. Kan pernah lihat ya, ada yang silap gitu ya, melukai diri. Nah itu jadi artinya Mbak, makin cepat kondisinya diketahui, bisa
mau screening, nanti gurunya itu cepat dicarikan solusi. Termasuk kalau nanti misalnya wah ini parah nih misalnya rupanya gitu ya, dia perlu penanganan profesional tadi, perlu ke psikolog atau nanti perlu ke poli SPKJ, silakan nanti bisa dengan gurunya. Tapi prinsipnya makin cepat diketahui, makin diberikan treatment yang pas, yang sesuai gitu ya, itu akan bagus. Dan dengan sendirinya ya tadi itu potensi-potensi itu akan dikembangkan. Kalau masalah kesehatan mentalnya tidak prima, tidak bagus, nggak bisa, mana bisa dia semangat belajar. Coba kalau yang lagi yang lagi punya masalah, apa dia bisa belajar? Fokus duduk belajar. Anak mikirin dia pacarnya bisa putusin gitu kan? Aduh, mana bisa ya, gitu ya. Artinya memang harus dikembang. Kita lihat gitu. Oke, baik Pak. Jadi untuk teman-teman, kita akan kembali lagi bersama Batam TV. Tetap bersama kami dalam catatan redaksi Batam TV. Kami hadir sesaat lagi. Permisi, Bang Akon, apa sih rahasianya? Ini tipsnya. Catat, jaga saluran air tetap bersih, sebersih hati Bang Akon. Jangan lupa pakai otot. Yang kedua, cek septic tank secara berkala. Kalau udah penuh ya disedot. Ketiga, cuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah beraktivitas. Yang keempat, lingkungan juga harus bersih. Semua harus kinclong. Kayak wajah Bang Akon, kumis juga harus dijaga biar kinclong. Yang kelima, minum air yang aman dikonsumsi. Pastikan air yang kita konsumsi tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak berbau. Wujudkan lingkungan yang bersih dan sehat untuk masa depan yang hebat. Jangan lihat iklannya doang, dipraktekin. Au! Anak, menantu, dan cucuku, piring ini menjadi panduan untuk asupan gizi kalian setiap hari. Harus lengkap, terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah. Jangan lupa jaga kebersihan dan berat badan kalian. Sesibuk apapun kalian, lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Minum air putih minimal 8 gelas setiap hari. Nenek pingin anak, mantu, dan cucu semuanya sehat dan kuat. Penuhi kebutuhan gizi kita sesuai pedoman isi piringku. Isi piringku untuk masyarakat sehat dan kuat. Bersama saya kembali dalam catatan redaksi Batam TV. Baik Pak, untuk program yang telah dilakukan dari RSJKO ini kan sudah EHD singgah di sekolah. Saya ingin tahu nih, apakah RSJKO memiliki program atau kerjasama dengan sekolah-sekolah dalam mendeteksi dan membina bakat serta minat siswa? Apakah ada Pak? Silakan Pak. Ya baik. Kalau untuk sekolah, memang ini baru pertama ya. Kita program EHD Singgah untuk penelusuran minat dan bakat. Dan ini memang kami akan lanjutkan dengan sekolah-sekolah yang lain. Kami mapping dulu gitu ya, mana yang bisa. Dan
tentu itu harus kita bingkai dengan nanti melakukan kerjasama lebih lanjut ya, agar kegiatan ini bisa optimal gitu, karena memang tidak bisa sekali gitu. Ya, seperti tadi Pak Rizka, penelusuran minat bakat ini perlu proses, perlu ada tindak lanjut dari, dan memang kalaupun dilakukan itu gitu ya, itu perlu waktu. Satu anak aja kalau mengikuti ini bisa berapa ini ya, berapa jam tuh ya untuk ditelaah gitu ya. Nah, nanti kedepannya ya kami berharap terutama yang nanti mau ini ya mau penjurusan atau itu bisa seperti itu. Begitu Pak ya. Oke, berarti akan ada program, tapi bukan dalam waktu dekat ini Pak. Baik. Baik, kita untuk ke narasumber kedua, ke Mbak yang cantik ini. Saya ingin tahu Mbak bagaimana peran psikolog dalam membantu anak-anak yang mengalami hambatan emosional namun memiliki bakat tersembunyi. Baik, jadi memang tadi ya kita sudah mungkin membahas gitu ya. Kalau misalnya balik lagi kita setiap orang, setiap jiwa pasti punya potensi bakatnya sendiri yang perlu untuk dikembangkan. Terlebih lagi misalnya katakanlah anak kebutuhan khusus itu juga walaupun dia punya masalah kesehatan mental gitu ya, punya permasalahan kondisi tertentu khusus gitu ya, bukan berarti dia tidak punya potensi yang perlu dimaksimalkan, perlu untuk digali gitu. Jadi memang kalau misalnya kita punya masalah kesehatan, masalah emosional, ya kita perlu untuk tuntaskan dulu perilakunya, kita perlu tuntaskan dulu emosionalnya. Namun itu bisa dapat berjalan beriringan gitu. Jadi sembari dia menuntaskan masalah emosionalnya, kalau kita di rumah sakit misalnya gitu ya, dirawat jalan, ya ketika dia punya hambatan secara emosi, dia hambatan secara perilaku, ya tentunya kita akan tangani gitu. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menggali potensinya gitu. Nah, jadi kalau misalnya nanti dia sudah dirasa kondisinya lebih baik ya, walaupun mungkin belum tuntas 100% gitu ya. Nah, kita boleh kok untuk kita gali gitu potensinya, kita dorong dia, kita cari apa sih minat bakatnya gitu, ke arah mana gitu ya. Nah, itu yang bisa kita maksimalkan. Bahkan ini untuk pasien-pasien jiwa pun gitu ya, ketika dia mungkin sudah selesai dengan gejala yang dirasakan, kita bisa potensinya dia kemana gitu ya. Bahkan ya mungkin nanti di rumah sakit juga ada program-program pengembangan diri gitu ya untuk pasien, sehingga dia punya kegiatan-kegiatan tertentu yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga dia bisa berdaya kembali gitu Mbak ya. Jadi bukan hanya anak remaja yang kita dorong, bahkan orang yang sudah mengalami kondisi kesehatan mental serius pun, jika sudah tertangani masalah kesehatan mentalnya, itu pun juga kita dorong gitu ya Pak Giri ya. Kita dorong untuk dia bisa lebih berdaya. Kita cari kegiatan-kegiatan yang sesuai sehingga dia bisa akhirnya kembali kepada kehidupan kesehariannya atau kehidupan nyatanya, seperti itu. Baik Mbak, terkait dengan si pasien ini bisa memiliki bakat yang tersembunyi itu akan ditampilkan, tapi tunggu dia selesai emosionalnya, penyakitnya itu selesai. Apakah penyakit mental ini itu berjangka lama atau pendek nggak gitu maksudnya? Memang kalau tadi ya maksudnya bukan kita, tapi ketika gejalanya sudah minimal itu pun juga bisa kita gali potensinya. Kalau di pasien yang datang ke poli saya gitu ya, misalnya anak remaja, apalagi saat kita sudah mulai ber-MOU ke perlindungan perempuan dan anak gitu kan, jadi bukan hanya kita melihat permasalahannya, tapi kita bisa jalan juga beriringan. Nah, lama atau singkatnya masalah yang dia alami itu kembali lagi kepada kondisi dari seseorang itu. Ketika dia sudah
memiliki keinginan kuat untuk dia bisa berdaya kembali, dia pulih kembali, tentunya penyakit itu akan mungkin episodenya mungkin jauh lebih pendek pemulihannya. Tapi ya kalau misalnya beda hal kalau misalnya ada kondisi-kondisi yang kronik gitu ya, memang sudah satu gangguan kronik ya, tentunya juga proses pemulihannya lama seperti itu. Baik, jadi itu tergantung masalah yang dihadapi pasien Mbak ya, waktu penyembuhannya ya. Baik, kita selanjutnya ke Bapak Direktur. Pak, saya ingin mengetahui apakah kasus yang ditangani dari RSJK OEHD ini hampir sama yang dialami remaja atau berbeda-beda, Pak? Kita 2000 sampai yang kita tangani ini ada lebih kurang 5 kasus nih yang terbaru ya. Jadi ya, dari usia anak remaja 10 sampai 19 tahun. Nah, dan memang kasusnya memang berbeda, beda-beda gitu ya. Ada yang tadi masalah depresi, dan ada gangguan psikososial seperti itu. Yang paling yang mayoritas itu remaja itu di RSJKO itu apa, Pak? Yang termasuk ada saat yang masalah adiksi juga ya. Sekarang sudah mulai nih ya, yang adiksi itu kecanduan game online gitu ya, termasuk sudah ada yang main judi juga, slot gitu ya, seperti itu. Itu juga sudah mulai nih ya, sudah mulai banyak seperti itu. Nah, jadi ini ada yang unik nih Mbak Kiki. Kalau penyakit fisik ini ya, penyakit fisik ya, ada penyakit fisik yang menular. Coba apa yang menular penyakit fisik? Apa? Hah? Oke. Selain itu ada yang pernapasan apa? Pernapasan. TBC, siapa TBC? Nah ini saya ambil di sini ya. Nah, kalau penyakit fisik itu ada yang menular dan tidak, tapi darah tinggi tidak ya. Darah tinggi jantung tidak menular. Nah, kalau kelainan Mbak, kelainan misalnya orientasi seksual, misalnya ya, hati-hati tuh, itu bisa menular. Menular gimana sih? Kalian misalnya nanti lihat di online, gabung di grup itu bisa berubah orientasi seksualnya gitu ya. Makanya sekarang kan sudah mulai banyak ya kasus-kasus yang maaf nih, yang kayak gitu ya. Mereka ini, nah bahaya gitu, karena itu hati-hati gitu. Makanya di medsos itu banyak sekali dan rentan sekali di usia remaja ini gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi kasus yang kita tangani itu berbeda-beda, beraneka ragam, tidak homogen, tidak satu aja. Selain di remaja itu. Silakan Mbak Rizka mau menambahkan dari pernyataan. Mungkin ini ya, karena ini juga berkaitan dengan remaja ya. Jadi seperti yang Bapak Direktur sampaikan gitu ya. Jadi memang di rumah sakit kita variatif sekali permasalahan-permasalahan yang tertangani. Bahkan di tahun 2024 ya, saya bersama dengan dokter subspesialis jiwa anak juga menangani dan merawat inap ya. Kita membantu proses pemulihan anak-anak yang mengalami penyimpangan seksual ya, adiksi perilaku, dan itu kita sudah lakukan. Sehingga sebetulnya kepedulian kami dari rumah sakit itu cukup besar. Jadi seperti yang Pak Direktur sampaikan, jadi kita bukan hanya kepada pasien-pasien dewasa saja, tapi kita sudah menyasar anak-anak remaja yang memang sebetulnya butuh penanganan secara serius terhadap rumah sakit kita nih, rumah sakit jiwa dan ketergantungan obat Kondi Daud, sehingga akhirnya anak-anak yang kita rawat inap itu tertangani dengan baik, dan alhamdulillah akhirnya sekarang dia sudah bisa kembali bersekolah seperti sedia kala ya, meskipun masih dalam proses pemulihan dan pendampingan dari kami rumah sakit. Jadi jangan berpikir bahwa ketika seorang remaja sudah mengalami kesehatan mental terus dia tidak bisa kembali sekolah ya. Jadi enggak seperti itu. Jadi meskipun permasalahannya serius, itu tetap bisa kami tangani dan kami upayakan bagaimana dia bisa berdaya kembali dan dapat menjalankan hidupnya gitu. Jadi tidak tetap bisa sama dengan teman-teman yang lain seperti itu. Terima kasih Kak Rizka.
berbicara tentang minat dan bakat, saya ingin mengetahui dari sejak kapan atau bisa dideteksi siswa itu bisa menentukan pembentukan karakter itu yang diharapkan, maksudnya karakternya itu di usia berapa sudah bisa dibentuk. Kalau misalnya pembentukan karakter itu banyak sebetulnya yang mempengaruhi ya, banyak lingkungan, keluarga khususnya. Nah, jadi kalau pembentukan karakter itu sebetulnya dari dini, dari kita bayi, dari kita sudah mulai berjalan. Nah, itu sebetulnya sudah bisa dibentuk karakternya melalui pengasuhan yang positif, lingkungan yang positif, seperti itu. Nah, akhirnya makanya kita kalau adik-adik pernah dengar nggak kalau kata orang tua pernah bilang cari teman-teman yang baik, cari teman-teman yang positif, supaya apa? Iya, supaya karakter, jiwa, mental yang terbentuk itu juga positif, seperti itu. Jadi sebetulnya kalau ditanya mulai dari kapan, sebetulnya dari kita lahir pun kita sudah bisa membentuk. Cuman penguatan karakter yang sudah terbentuk dari rumah itu, itulah terjadinya di lingkungan sekolah, di lingkungan tempat bermain, seperti itu. Nah, kalau misalnya karakter itu sebetulnya adalah diri gitu. Nah, kalau potensi ini sebetulnya agak sedikit berbeda dengan karakter. Jadi kalau bakat, minat itu adalah potensi lain yang dimiliki seseorang nantinya dia bisa melanjutkan pengembangan kompetensi untuk dia bisa berkarya, seperti itu ya, supaya kedepannya dia bisa berkarya, dia bisa menjalani pekerjaan, dia bisa berkarir sesuai dengan minat bakatnya. Apalagi kalau misalnya memang sudah punya karakter yang baik, karakter yang prima, ya itu akan lebih mudah menyeimbangkan antara dia menjalani potensinya dengan dia memiliki pribadi yang bisa mengoptimalkan minat yang dimiliki. Jadi karakter itu adalah penopang untuk minat bakatnya yang dapat digali mulai dari kapan minat bakat itu. Sejak ini. Kalau karakter ya sih, kalau minat bakat ketika dia sudah lebih punya wawasan. Misalnya saat ini nih, saat SMA itu seharusnya sudah mulai baik untuk digali potensinya. Sekarang saya mau tanya, adik-adik sudah punya cita-cita belum? Udah ya. Kira-kira sudah tahu belum mau melanjutkan pendidikan kemana? Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Sudah tahu semua ya? Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, ketika adik-adik sudah tahu nih mau melanjutkan pendidikan kemana, nanti akan ngambil jurusan apa, sudah yakin dan mantap belum bahwa itu potensi diri adik-adik? Kan udah mulai kurang kan suaranya? Udah yakin dan mantap belum itu potensinya? Nah, kalau misalnya masih bingung, artinya sebetulnya dia masih bingung, ini potensi saya benar nggak ya gitu. Nah, makanya mulai dari sekarang itu digali, saya nanti benar nggak ya mau jadi polisi, saya benar nggak ya nanti mau jadi dokter gitu, saya benar nggak ya nanti mau jadi teknik gitu ya, teknik apa. Dan kalau misalnya kita kaitkan lagi dengan pengembangan karir, dokter itu kan banyak ya dok ya, spesialisasinya banyak, ada kedokteran jiwa, objin, mata dan lain sebagainya. Begitu pula dengan teknik ya, ada teknik sipil dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau kita cuma mengetahui bahwa saya mau sekolah teknik, nah nanti ketika sudah selesai sekolah teknik
gitu ya. Harusnya saya kemarin teknik mesin. Nah gitu. Sebetulnya di situ kan akhirnya potensinya sebetulnya belum dipahami dengan baik, sehingga nah itu yang harus digali mulai dari saat ini. Kemarin dok, saya ada pasien SMA 3, saya lupa persis namanya, tes minat bakat ya. Kalau saya dulu kan SMA-nya cuma 2 jurusan ya, mungkin ya, hanya IPA, IPS gitu ya. Terus juga kurikulumnya mungkin kurikulum lama ya, maksudnya sudah baku dari sekolah. Nah kalau sekarang kan dia sudah kurikulum merdeka, yang mana masing-masing pelajarannya itu dipilih sendiri, sehingga Ananda tersebut datang ke poli saya jauh-jauh dari Batam. Kemudian kita tes minat bakat, kemudian kita tes kemampuan kognitifnya, sehingga saya bilang gitu, punya cita-cita, ya saya punya cita-cita. Jadi apa? Teknik apa? Nggak tahu gitu. Nah, ketika dia bilang nggak tahu, itulah kita lihat dia senang teknik, tapi ada terkait dengan kesehatannya. Ya, mungkin kita bisa sarankan teknik yang kimia gitu ya, yang terkait dengan farmasi, tapi ada tekniknya seperti itu. Nah, sehingga kalau misalnya kita lihat potensi seperti itu, kita bisa lebih mudah menentukan pelajaran. Jadi akan ambil pelajaran apa saja nih di sekolah. Oh, yang pastinya saya harus ambil kimia. Oh, yang pastinya saya harus ambil matematika, fisika gitu. Jadi kalau misalnya itu tidak tergali dengan baik, pastinya akan akan menghambat, bahkan mungkin kalau mau ekstrim lagi merugikan. Karena apa? Jadinya kita keliru dalam memahami potensi diri seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Kita break dulu Pak, nanti kita akan membahas di segmen selanjutnya tentang cita-cita dan minat lebih dalam lagi dengan dokter dan Ibu Rizka. Jangan kemana-mana, tetap di catatan redaksi Batam TV. Anak, menantu, dan cucuku, piring ini menjadi panduan untuk asupan gizi kalian setiap hari. Harus lengkap, terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah. Jangan lupa jaga kebersihan dan berat badan kalian. Sesibuk apapun kalian, lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Minum air putih minimal 8 gelas setiap hari. Nenek pingin anak, mantu, dan cucu semuanya sehat dan kuat. Penuhi kebutuhan gizi kita sesuai pedoman isi piringku. Isi piringku untuk masyarakat sehat dan kuat. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di dalam catatan redaksi Batam TV. Ya Bapak, mengenai minat dan bakat serta cita-cita dari adik-adik kita tercinta ini, ada beberapa kasus cita-cita minat itu diatur oleh orang tua. Itu bagaimana pandangannya Pak? Apakah kami sebagai siswa harus tetap mengikuti kata orang tua seluruhnya? Apakah kami akan menentukan kami akan ikutin kata orang tua atau ikutin kata hati? Baik Bapak, silakan. Baik, terima kasih. Jadi ya inilah ada acara ini salah satunya itu ya. Jadi menjembatani. Ini kan
EHD Singgah ini dalam hal ini topik kita tentang penelusuran minat bakat ya. Nah, jadi kalau ada jurang, bukan jurang sih, ada perbedaan nih ya. Misalnya Noel nih ya, Noelnya ingin jadi perwira TNI, ya gimana orang tuanya pengen jadi dokter gitu ya, atau jadi ahli kesehatan lah apa gitu. Nah, disinilah ya, sebenarnya orang tua itu kan tadi disampaikan oleh Mbak Rizka, semua orang tua, ya ini catat nih ya sama Ananda semua nih, semua orang tua cuma beda-beda, ada yang caranya halus ngomongin, ada audio tegas. Semua orang tua itu ingin anaknya sukses, ya satu, itu masalah satu nih, orang tua itu ingin anaknya sukses berhasil. Nah ya cuma beda-beda penyampaiannya. Nah, hanya ini juga anak ini apalagi di remaja nih ya, tentu punya juga kemauan. Nah gimana kalau ada perbedaan seperti tadi ya, kalau tadi oleh Mbak Rizka, coba digali dulu, Noel ini sebenarnya dari hasil penelusurannya nanti kemana, apa yang ininya yang positif, yang nilainya lebih besar gitu ya, ke arah mana nih, ke arah eksak, apa ke arah jangan-jangan ke sastra gitu kan, mau jadi pujangga. Nah itu, jadi dikomunikasikan. Hanya saya ingat ini ke Ananda semua ya, mau yang muslim, mau yang non muslim, semua pasti kita diperintahkan kalau menyampaikan berdiskusi apalagi dengan orang tua, dengan bu guru, pak guru, dengan yang lebih tua, sampaikan dengan cara yang baik ya. Jangan pokoknya kalau nggak ini udah nggak mau, jangan ya. Dan kembali tadi digali dulu sebenarnya apa gitu, misalnya Noel atau Agus atau siapa lah ya, atau Mbak siapa tuh yang Ananda yang siswi itu, apa hasilnya, baru diskusi. Pak atau ayah, bunda, ternyata Noel ini loh, ini gini hasilnya nih, ini dari udah diskusi ini dari Mbak Rizka, ini hasil komunikasi seperti itu. Jadi jangan biasakan untuk mempertentangkan, jangan. Dua-duanya sama. Ananda juga pengen sukses sesuai dengan ini kan. Orang tua juga sama. Jadi kalau itu dibicarakan, orang tua tuh nggak ada orang tua yang singa harimau aja sebuah saya. Apalagi orang tua, apalagi ini untuk sekolah, untuk kesenangan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Jadi dibicarakan dulu ke orang tua secara halus, Pak, Ma, adik maunya ini, gitu ya teman-teman, adik-adik. Iya, baik Mbak, mengenai cita-cita dan minat serta bakat, ada nggak sih Mbak tips and trik untuk adik-adik dalam menentukan minat dan bakat serta cita-cita tidak mengikuti tren? Soalnya beberapa di zaman sekarang ini banyak nih cita-cita ikut tren, minat ikut tren gitu. Silakan Mbak. Iya. Apalagi kalau misalnya trennya apa sih yang lagi viral sekarang? Velocity. Ya. Maksudnya apa ya? Potensi yang ini yang sekarang lagi tren. Oh, mungkin sekarang lagi banyak-banyaknya ingin jadi apa sih, kalau konten kreator ya, karena mungkin ya itu ya kita lebih mudah mengakses, melihat oh konten kreator itu kayaknya gitu ya, kayaknya keren banget gitu ya. Terus secara materi kayaknya berlimpah seperti itu. Nah kita sebetulnya ya boleh-boleh saja kalau misalnya memang kita minat dan suka terhadap hal-hal itu. Namun supaya kita mungkin ya kita tidak apa tadi seperti Mbak Kiki bilang, kita tidak ikut-ikutan tren ya. Yang paling penting adalah kita harus pahami dulu ya. Saya rasa apalagi adik-adik semua kan sudah remaja, sudah tahu membedakan mana sih sebetulnya yang saya sukai dan yang saya tidak sukai. Jadi mulai dari situ adik-adik bisa nih pilih dulu mana-mana nih kegiatan-kegiatan yang saya suka, mana-mana nih kegiatan yang saya rasanya kurang suka seperti itu. Nah itu bisa dipilah-pilih seperti itu. Kalau misalnya memang
arti, oh kayaknya saya suka ya dengan dengan pelajaran biologi misalnya seperti itu. Kok saya senang ya belajar tentang kehidupan manusia, atau saya suka ya belajar melihat panca indera secara lebih mendalam, ada saraf apa dan lain sebagainya. Nah, setelah kita pilih-pilih seperti itu, oh ternyata saya kok kurang berminat ya di pelajaran sejarah, saya kurang minat di pelajaran ekonomi misalnya seperti itu. Nah kan kita sudah bisa membedakan, sudah bisa memilah mana yang kita suka dan mana yang kita tidak suka. Nah dari kesukaan kita itu kita nanti bisa kelompok-kelompokkan, saya ini lebih ya, kita kan setiap orang pasti punya rasa, maksudnya punya ini ya, punya bisa merasa potensi kita di mana gitu. Jadi saya suka di biologi, tapi biologinya lebih spesifik nih tentang anggota tubuh manusia gitu ya. Saya suka dipelajari tentang indera. Nah di situ kita sebetulnya sudah punya gambaran bahwa oh kayaknya nanti saya memang senang ke kedokteran gitu. Tapi ya memang kalau mau lebih validnya ya kita harus tes minat bakat seperti itu. Ya kita mungkin nanti di AHD ya Pak Dirya mungkin bisa memfasilitasi itu kali ya. Jadi kita nanti bisa bantu adik-adik untuk menggali kembali potensi-potensinya seperti apa, dan nanti pengembangan karirnya yang sesuai dengan potensi adik-adik nanti seperti apa, supaya adik-adik nanti tidak keliru, tidak tidak wasting time kalau bahasa anak-anak sekarang ya. Jadi tidak buang-buang waktu gitu, karena ya saya pribadi sendiri memang pernah mengalami itu. Saya merasa oke, saya suka bicara, saya suka tampil gitu, sehingga saya dulu sempat kuliah di yang berkaitan dengan marketing, komunikasi dan lain sebagainya. Ternyata kesukaan saya berbicara itu bukan ke arah komunikasi, tapi ke arah lebih ke konseling, sharing, seperti itu. Nah itu kan sebetulnya dua hal yang berbeda, yang satu komunikasi, yang satu konseling gitu. Jadi nah itulah pentingnya penggalian potensi supaya kita tidak buang-buang waktu. Nanti udah kuliah di tempat A, nah kayak saya deh dulu ya pernah mengalami, saya sudah kuliah di tempat A 1 tahun berjalan, akhirnya saya menyadari kayaknya ini enggak saya banget deh gitu. Saya kok jadi kayak ogah-ogahan menjalaninya. Ini pelajaran apa? Padahal kalau kita sudah bilang tadinya udah masuk kan kriteria bahwa oke, potensi kita memang ke arah sana, tapi ternyata bukan ke situ. Akhirnya saya ulang lagi kuliah ke tempat B dan saya merasa lebih enjoy, lebih senang, lebih suka. Ya udah, akhirnya sampai saat ini seperti itu. Jadi memang butuh, walaupun kita sudah bisa memilah mana yang kita suka dan tidak suka, kita perlu untuk validasi sejauh mana potensi yang kita rasa itu sesuai, itu benar-benar memang potensi yang kita miliki. Seperti itu untuk karir ke depan. Baik, terima kasih Kak. Tentang minat dan bakat itu dipilih, dipikirkan kembali apakah itu sudah sesuai dengan potensi adik-adik sekalian. Kita ke Bapak, ke dokter. Harapan dan rencana RSJKO ke depan untuk ekosistem pendidikan yang sehat dan berbasis potensi anak. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Jadi Mpu Haji Daud memilih salah satu layanan unggulan anak remaja, karena kita sadari betul anak remaja ini fase-fase yang sangat penting sekali gitu ya. Kalau tadi Mbak Rizka menyampaikan terhadap potensi, kalau kami ini di sini depan ini bentar lagi nggak akan lama yang justru Ananda semua ini yang akan meneruskan estafet ini, makanya harus kokoh, harus baik seperti itu. Karenanya kita memiliki, termasuk Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, memiliki komitmen yang kuat bagaimana anak remaja, Ananda semua ini memiliki kecerdasan ya, cerdas perlu penting, dan juga
berkarakter, memiliki karakter yang baik tadi, yang positif. Nah, karenanya kami ke depan juga untuk kegiatan penguatan, nanti bekerja sama dengan Bapak Ibu guru ya, bagaimana kita berharap tadi stigma negatif termasuk kasus-kasus bullying sekolah itu tidak, sudah inilah kalau bisa di zero ya, nol gitu ya, karena itu nggak akan berhasil kalau masih ada kasus bullying, itu nggak akan anak itu bisa berkembang tadi kalau ada masalahnya. Nah, ke depan juga kami akan melanjutkan kegiatan PHD Singgah ini, selain untuk memberikan edukasi, selain juga mempromosikan rumah sakit, juga layanan-layanan kami, juga bagaimana kami berkontribusi dalam pengembangan dan penguatan minat dan bakat. Juga tadi itu yang penting, bagaimana Anda semua memiliki resistensi, daya tahan, kesehatan mental yang prima, yang top. Jadi kalau baru diputusin sama siapa itu jangan sampai nggak ada ngaruh gitu ya. Baru ya, kita berharap seperti itu ya. Jadi nggak ada lagi remaja, orang kami aja di rumah sakit menjaga orang sakit, oh ini badan sehat kok disakiti, dilukai gitu ya. Benar-benar seperti itu, Mbak. Jadi kami berkomitmen untuk anak remaja, termasuk tadi yang sekarang kita bicarakan tentang bagaimana remaja-remaja kita menemukan minat bakatnya, kemudian memperkuat, kemudian berupaya keras untuk menggapainya gitu ya, sesuai dengan cita-cita Ananda dan orang tua. Baik, terima kasih dokter. Jadi satu adik-adik kita bagaimana caranya berupaya untuk menggapai cita, minat sesuai potensi yang ada di dalam diri kita. Terakhir untuk Kak Rizka, apakah ada pesan penting untuk adik-adik kita ini dalam menentukan potensi, minat, bakat serta cita-citanya yang harus selalu diingat adik-adik kita? Silakan Kak. Baik, jadi mungkin terakhir ya, pesan kepada adik-adik, ketika adik-adik punya harapan ya, punya keinginan, galilah sedalam-dalamnya ya potensi-potensi yang adik-adik miliki ya, kesenangan-kesenangan yang adik-adik miliki. Namun apabila itu nanti misalnya mengalami kendala, mungkin kita akan bisa bantu supaya adik-adik nanti tetap bisa berkarya, tetap bisa mengembangkan potensi, sehingga yang kita harapkan dan pemerintah harapkan, adik-adik dapat terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang unggul dan berkarakter sesuai dengan potensi-potensi adik-adik sendiri, seperti itu. Baik pemirsa, tibalah di ujung acara di talk show EHD Singgah di Sekolah. Bakat dan minat bukan hanya pelengkap dalam pendidikan, tapi bisa menjadi jembatan untuk membentuk karakter dan masa depan siswa yang gemilang. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menginspirasi kita semua, baik sebagai orang tua, guru, maupun masyarakat, untuk terus mendukung generasi muda menemukan jati diri mereka. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Ramadhan Desi Mahmud pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.